Rumah itu berdiri di ujung kota, seolah-olah menunggu sesuatu yang tak pernah datang. Sebuah rumah besar yang bobrok, penuh dengan kenangan yang terlupakan dan cerita yang tak terucapkan. Jendela-jendelanya seperti mata kosong menatap dunia luar dengan pandangan yang hampa dan penuh misteri. Rumput liar merambat di dindingnya, membisikkan rahasia yang terlupakan. Penduduk setempat menceritakan kisah-kisah seram tentang rumah ini. Kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi. Cerita yang membuat bulu kuduk merinding dan hati berdebar-debar. Tidak ada yang berani mendekatinya. Jalan menuju rumah itu selalu sepi, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menjauhkan orang-orang. Rumah itu adalah peninggalan masa lalu, sebuah saksi bisu dari sejarah yang kelam. Sebuah pengingat yang menghantui tentang tragedi yang telah lama terlupakan, tragedi yang masih membayangi setiap sudut rumah ini. Catnya terkelupas, memperlihatkan kayu lapuk di bawahnya, seolah-olah rumah ini perlahan-lahan hancur bersama kenangan yang dikandungnya. Gerbang besi tergantung miring, berderit tertiup angin, menambah kesan angker dan menyeramkan. Seolah-olah rumah itu sendiri berteriak, memohon untuk didengar, untuk diingat. Memohon seseorang untuk mendengar lagu ratapannya, sebuah lagu yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Tapi, semua orang terlalu takut untuk mendengarkan. It's only that courage that can berbuding every young bed try and exploded. Rumah besar itu dulunya milik keluarga kaya, keluarga Prasetyo. Mereka dikenal karena pesta mewah mereka dan kontribusi mereka kepada masyarakat. Tapi kebahagiaan mereka tidak berlangsung lama. Suatu malam tragedi melanda. Putri bungsu mereka Anya ditemukan tewas, tenggelam di sumur di halaman belakang. Kematiannya dianggap kecelakaan. Tapi bisikan-bisikan kecurangan menyebar ke seluruh kota. Keluarga Prasetyo yang tidak tahan menanggung kesedihan meninggalkan rumah itu. Beverman said severing. Tahun-tahun berlalu, rumah besar itu tetap tak tersentuh. Sekelompok teman yang dikenal karena haus akan petualangan berani masuk ke dalamnya. Dipimpin oleh Reza yang tak kenal takut, mereka berencana untuk bermalam di rumah itu. Untuk membuktikan bahwa cerita-cerita itu hanyalah cerita rakyat. Reza, sombong dan percaya diri, menertawakan peringatan penduduk kota. Hantu tidak nyata, ejeknya. Itu hanya rumah tua. Dia tidak tahu, rumah itu menyimpan rahasia yang akan menguji skeptisisme dan mendorong ke tepi kewarasan. Saat malam tiba, kelompok itu masuk ke dalam rumah. Udara menjadi berat, kental dengan kesunyian kuburan. Partikel debu menari dalam cahaya bulan yang menembus jendela-jendela yang tertutup debu. Reza bertekad untuk meringankan suasana, melontarkan lelucon. Tawanya bergema di aula yang kosong. Tapi teman-temannya tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Angin dingin membuat mereka merinding. Sebuah pintu terbanting menutup. Reza menganggapnya hanya angin. Tapi jauh dari konstitumen keluar mulai tubuh senvade. Rame itu hidup. Dan rame itu nanti. Bagian 5, tamu tak terduga. Saat malam semakin larut, kelompok itu memutuskan untuk menjelajahi rumah besar itu. Mereka menemukan sebuah ruangan yang tampak seperti ruang tamu, namun dengan suasana yang sangat berbeda. Dindingnya dihiasi dengan potret keluarga Prasetyo. Potret-potret itu tampak sangat tua, dengan warna yang mulai memudar. Mata mereka tampak mengikuti setiap gerakan para penyusup, dan kemudian mereka mendengarnya. Sebuah melodi lembut, hampir seperti bisikan. Seperti lagu pengantar tidur yang berasal dari ujung lorong. Melodi itu terdengar semakin jelas saat mereka mendekat. Karena penasaran, mereka mengikuti suara itu. Langkah mereka semakin hati-hati, takut akan apa yang mungkin mereka temukan di ujung lorong. Suara itu membawa mereka ke kamar bayi. Kamar itu tampak seperti tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Sebuah kuda goyang berayun pelan maju mundur. Gerakannya sangat halus, seolah didorong oleh tangan tak terlihat. Suhu turun drastis, membuat mereka merasakan dingin yang menusuk. Tawa seorang anak bergema di ruangan itu. Tawa itu terdengar sangat dekat, namun tidak ada anak yang terlihat. Reza merasakan hawa dingin menjalari tulang punggungnya. Dia mencoba untuk tetap tenang, namun rasa takut mulai menguasainya. Rumah besar itu bukan lagi hanya sebuah rumah. Itu adalah penjara. Penjara yang penuh dengan misteri dan kegelapan, yang siap menelan siapa saja yang berani masuk. Bagian 6 terjebak. Kepanikan terjadi.
Mereka mencoba meninggalkan kamar bayi, tapi pintunya tidak bisa dibuka. Seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Reza menggedor pintu dengan seluruh berat badannya, tapi pintunya tidak bergerak sedikit pun. Mereka terjebak. Tawa mereka digantikan oleh jeritan ketakutan. Di luar angin menderu seperti banshee. Jendela-jendela berderak dalam bingkainya. Rumah besar itu mendekati mereka, meremas kehidupan dari harapan mereka. Berjatuh ke lantai, kepikirannya hilang. Langsung bawa teleponnya memes buruk, dan dia tidur berpendek di shoulder mereka. Bagian 7, kebenaran terungkap. Tiba-tiba, kuda goyang berhenti berayun. Tawa itu berhenti. Suara dingin dan halus memenuhi ruangan. Kalian tidak seharusnya berada di sini, bisiknya. Suara itu membuat mereka merinding. Itu adalah suara seorang anak yang telah dianiaya, seorang anak yang menginginkan balas dendam. Sosok hantu Anya berkilauan, matanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan tertuju pada Reza. Kau mencari jawaban? Tanyanya, suara dengan medsa dengan kesedihan. Rata kejian selub semangduk. Suated sipsik menggombekan retain sini. Tu bisa kau. I'm through a page penis of Tinpers. Bagian 8. Awal yang baru. Di bawah sinar bulan yang pucat, rumah besar itu berdiri dengan megah, meskipun penuh dengan kenangan yang menghantui. Roh Anya akhirnya bisa menceritakan kisahnya, mulai memudar. Dengan setiap kata yang diucapkannya, beban yang telah lama ia pikul mulai terangkat. Rumah besar itu menjadi sunyi. Dinding-dinding yang dulu berbisik dengan suara-suara dari masa lalu, kini hanya menyisakan keheningan. Udara yang tidak lagi berat karena ketakutan, terasa lebih ringan. Pintu berderit terbuka, membiarkan cahaya masuk dan mengusir kegelapan yang telah lama bersemayam di dalamnya. Membebaskan kelompok itu dari penjara mereka. Mereka melangkah keluar, merasakan kebebasan yang telah lama dirindukan. Mereka keluar dari rumah besar itu. Setiap langkah membawa mereka lebih jauh dari bayang-bayang masa lalu. Berubah selamanya oleh pertemuan mereka. Wajah-wajah mereka mencerminkan pengalaman yang telah mengubah hidup mereka. Reza, yang dihantui oleh cerita Anya, bersumpah untuk membawakan keadilan baginya. Dia bertekad untuk memastikan bahwa kebenaran tidak akan terkubur lagi. Dia melaporkan temuannya kepada pihak berwenang. Setiap detail yang diungkapkannya membawa mereka lebih dekat ke kebenaran. Rahasia gelap keluarga Prasetyo terungkap. Dokumen-dokumen tua yang tersembunyi mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan. Kisah Anya menjadi kisah peringatan. Sebuah cerita yang akan diceritakan dari generasi ke generasi. Sebuah pengingat bahwa beberapa rumah menyimpan rahasia yang sebaiknya tidak diganggu. Tempat-tempat ini menyimpan cerita yang bisa mengubah hidup siapa saja yang mendengarnya. Tapi, bagi mereka yang cukup berani untuk mendengarkan, mereka menawarkan sekilas kebenaran tersembunyi yang terkubur di bawah permukaan. Kebenaran yang bisa mengubah pandangan mereka tentang dunia. Rumah besar itu yang tidak lagi menjadi simbol ketakutan, menjadi mercusuar harapan. Sebuah tempat di mana masa lalu yang kelam bisa berubah menjadi masa depan yang cerah. Sebuah tempat di mana masa lalu akhirnya diistirahatkan. Di mana kenangan yang menghantui bisa menemukan kedamaian.